Halo Sobat Portal 5, selamat datang di segmen Portal Film. Kali ini kita akan membahas salah satu film action yang tayang di Netflix, Interceptor atau bahasa Indonesianya Pencegah. Film ini menceritakan seorang kapten tentara Amerika Serikat yang ditempatkan di pangkalan pelumpuh rudal nuklir. Suatu waktu, ada sekumpulan teroris dari Rusia yang akan menembakkan 16 rudal nuklir ke 16 kota di Amerika Serikat. Karena tentara di pangkalan rudal sedikit, sang kapten berusaha mempertahankan stasiun itu sendirian. Lantas, bagaimana akhirnya? Apakah ia berhasil? Ini dia alur film Interceptor yang rilis tahun 2022. Let's go! Film ini dimulai dengan adegan tembak-menembak di salah satu stasiun milik Amerika Serikat, yang mana stasiun tersebut bertugas untuk melumpuhkan rudal nuklir yang ditembakkan oleh Rusia. Sebenarnya, terdapat dua stasiun untuk menghalau rudal-rudal tersebut. Yang pertama di Alaska, Benteng Greely. Sementara, stasiun satunya adalah platform laut yang disebut sebagai SBX-1. Cerita pun bermula dari scene sebuah helikopter yang membawa seorang Kapten Collins di dalamnya untuk mengantar sistem rudal baru di SBX-1 yang letaknya di Lautan Pasifik 2.480 km barat laut Hawaii. Di sana, Kapten Collins disambut sama Ensign Washington. Kapten Collins juga bertemu Kolonel dan Kapten Wells yang menggantikannya saat dia dipindahkan. Kapten Collins pun diajak ke ruang pusat komando untuk menjaga Amerika Serikat karena keadaan stasiun di Greely sedang darurat. Sementara itu, 16 rudal nuklir di Tavlinka, Rusia dicuri oleh orang lain. Saat sedang bersiap-siap akan berjaga, terdapat penyusup yang masuk ke stasiun SBX-1. Mereka berjumlah 3 orang. Salah satu dari mereka langsung menembakkan peluru ke arah kolonel. Saat itu juga, kolonel meninggal. Akhirnya, 3 penyusup lawan 1 orang, Kapten Collins. Sang kapten berhasil melumpuhkan 2 orang penyusup dan kini tersisa 1 penyusup lagi. Namun sang kapten berhasil memblokir pintu-pintu masuk ke arah ruang pusat komando. Ternyata, 1 penyusup yang tertinggal masih berusaha untuk masuk ke pangkalan stasiun Amerika tersebut. Dia bernama Alexander Castle. Dia memaksa pengen masuk untuk menonaktifkan stasiun SBX-1 agar temannya yang di Rusia bisa menembakkan rudal nuklir ke Amerika. Padahal, dia sendiri adalah orang Amerika. Dia juga bilang kalau semua security di stasiun itu sudah dilumpuhkan sama doi pakai racun saraf. Tiba-tiba, dia manggil 2 orang temannya dan berusaha untuk buka pintu satu yang menuju ruang pusat komando pakai las. Di tengah-tengah percakapan, tiba-tiba ada panggilan masuk dari White House. Kapten Collins menceritakan situasinya di sana. Orang-orang di White House bilang kalau mereka mengirim tim SEAL yang akan datang dalam waktu 90 menit. Sedangkan perkiraan bahwa penyusup bisa selesai ngelas pintu adalah sekitar 60 menit saja. Di dalam ruangan itu, Kapten Collins cuma tinggal bertiga sama Kopral Shah dan Beaver. Tapi, Kopral Beaver pingsan karena kena peluru. Presiden dari White House bilang kalau terorisnya punya 16 rudal nuklir untuk diluncurkan. Tapi, mereka belum ngeluncurin itu semua karena Amerika Serikat masih punya SBX-1 yang aktif bisa menghalau rudalnya. Presiden berharap Kapten Collins bisa bertahan di sana karena mereka nggak mungkin punya waktu yang cukup untuk mengamankan 16 kota di Amerika Serikat. Kopral Shah pesimis. Dia bilang nggak mungkin akan bisa bertahan dalam waktu 90 menit karena dia sendiri tidak pernah latihan berperang dan juga menembak.
Dia hanyalah orang yang jago ngendaliin sinyal. Di tengah pemikiran strategi antara Kapten Collins dan Kopral Shah, tiba-tiba si penyusup Alexander, dia nunjukin Kapten Wells sebagai sandraan untuk memancing Kapten Collins membuka pintu 2 ke ruang pusat komando. Tapi, Kapten Collins tetap bersikukuh nggak mau ngebukain pintunya hingga akhirnya Kapten Wells ditembak mati. Melihat adegan itu, sang Kopral Shah mulai panik. Dia berpikir bahwa dia akan mati di tangan si penyusup itu. Tapi, Kapten Collins menenangkan dia. Mereka mulai berpikir dan mencari celah lain yang memungkinkan penyusup untuk masuk ke ruangan itu. Ada satu cara langsung, yaitu dengan menggunakan terowongan. Dan tidak ada cara tidak langsung karena tempatnya sangat kecil. Ada penyusup yang masuk dari lantai bawah membawa pistol. Dia langsung menyerang Kapten Collins. Pertempuran sengit dimulai dan diakhiri oleh Kapten Collins yang berhasil menembak mati penyusup tersebut. Kopral Shah mengecek seluruh CCTV. Ternyata, penyusup di pintu luar membunuh semua orang yang ada. Si penyusup itu terus melakukan panggilan melalui TV kecil dekat pintu sampai diangkat sama sang kapten. Si penyusup nunjukin foto yang bisa ngeruntuhin pertahanan sang kapten. Tapi Kapten Collins nggak bergeming. Dia tetap pada pendiriannya. Kemudian si penyusup mulai membuka luka lama dari sang kapten. 3 tahun sebelumnya, kapten pernah akan dipromosikan oleh Jenderal Bintang 3. Namun ternyata dia malah dilecehkan. Jenderal tersebut berhasil dipecat karena Kapten Collins berhasil menunjukkan bukti-bukti. Tapi, teror mulai berdatangan. Dia dikatain pelacur angkatan darat dan disuruh berhenti dari jabatannya. Hingga suatu malam, dia memutuskan untuk bunuh diri. Namun, ia berhasil diselamatkan oleh ayahnya. Luka tersebut berhasil membuat Kapten Collins agak goyah. Tapi akhirnya, dia tetap berdiri dengan tegak melawan itu semua. Singkat cerita, tim penyusup berhasil merobohkan pintu 1. Mereka pun bernego dengan Kapten Collins yang dihadang oleh pintu kedua. Tapi tiba-tiba, Kopral Bever bangun. Ia malah mengkhianati sang kapten dan Kopral Shah. Tim penyusup pun bisa masuk ke ruang pusat komando. Mereka lalu ngehack kamera-kamera di sana agar semua orang tahu apa yang dilakukan penyusup kepada para tentara di ruangan itu. Alexander mulai siaran kalau dia bakal nembakin 16 rudal nuklir ke 16 kota. Dia juga yang punya kuasa ngontrol stasiun penahan rudal nuklir. Rudal pertama pun ditembakkan dari Tavlinka, Rusia ke kota Los Angeles. Orang-orang di sana disuruh pergi karena ada waktu 23 menit untuk kabur. Selanjutnya, Alexander akan meluncurkan 15 rudal nuklir di gelombang kedua yang akan menyerang kota San Francisco, Seattle, Las Vegas, Cincinnati, Dallas, Denver, Memphis, Chicago, St. Louis, Atlanta, Boston, Philadelphia, Miami, New York, dan Washington DC secara bersamaan. Dan hari itu, Amerika akan mati dalam luapan ketakutan. Alexander adalah orang Amerika, namun ia berkhianat karena muak dengan negaranya sendiri. Dia pengen memusnahkan semua orang dan memulai Amerika yang baru dari nol. Dia membuat video yang mengarahkan kameranya ke Kopral Shah dan Kapten Collins sambil mewawancarainya satu persatu. Saat mewawancarai Kapten Collins, beliau berusaha untuk melepaskan tangannya dari ikatan di lengannya dan berhasil. Sang kapten pun langsung mengambil senjata yang di atas meja dan melakukan tembakan 360 derajat. Dia berhasil membuat Alexander dan Kopral Bever keluar dari pintu 2 dan menutup pintu tersebut. Saat masuk ke ruangan kembali, ia dihajar oleh salah satu tim penyusup. Mereka pun beradu jotos di dalam ruangan. Di sela-sela itu, sang kapten berhasil memecahkan tutup kaca tombol penghalau rudal. Namun, peperangan di antara mereka terus berlanjut. Waktu menunjukkan 4 menit,
hingga akhirnya sang kapten berhasil menekan tombol penghalau rudal. Penghalau tersebut pun meluncur di udara dan rudal berhasil dilumpuhkan. 3 penyusup yang terkunci di luar ruangan pun bingung dan mulai memikirkan rencana kedua. Sementara di dalam, Kapten Collins menutup lukanya menggunakan lakban karena tidak ada P3K di sana. Di tengah-tengah itu, White House menelpon dan minta tolong buat matiin siaran. Tapi ternyata tidak ada di dalam ruangan itu. Orang-orang di White House juga cari tahu latar belakang Alexander Castle. Dia adalah seorang intelijen militer yang bekerja di Rusia. Kemudian, dia ikut operasi psikologi dan menjadi ahli penyiksaan. Sepak terjangnya sangat hebat. Dia bahkan membunuh 2 tahanan saat menyiksa mereka. Tim SEAL butuh waktu 50 menit untuk sampai di SBX-1. Setelah tertidur kurang lebih selama 15 menit, sang kapten dibangunkan oleh Kopral Shah dan memberitahunya kalau Alexander pengen ngomong sama dia. Ternyata, timnya Alexander nyekap ayahnya Kapten Collins dan mengancam akan membunuhnya kalau nggak cepetan dibukain pintu. Tapi, kapten tetap tidak mau bukain pintu. Dan ayahnya juga mengatakan, jangan berhenti berjuang kepadanya. Di sana, akhirnya ayahnya dibunuh. Sang kapten menangis. Kopral Shah bingung kenapa Alexander bisa tahu semuanya. Sementara itu, di luar ruangan, Alexander pakai sidik jari tentara yang meninggal di sana buat masuk ke akses komputernya. Ternyata, Alexander memberitahu kenyataan pahit bahwa sebenarnya keputusan pemindahan sang kapten itu sudah 3 hari yang lalu. Tapi, kapten baru dikabarin semalam. Itu artinya kapten adalah orang buangan. Alexander juga menenggelamkan pangkalan stasiun itu melalui komputernya. Kapten dan kopral punya waktu 13 menit untuk mencari solusi sebelum tempat itu benar-benar tenggelam. Akhirnya, Kopral Shah memutuskan untuk turun ke laut dan menutup lambung kapalnya agar tidak tenggelam. Sang kopral berhasil menutupnya, namun Kopral Beaver malah datang dengan tembaknya. Kopral Shah pun dibunuh olehnya. Di pangkalan tersebut hanya tersisa mereka bertiga. Sang kapten pun marah. Tiba-tiba dia menyadari sesuatu. Dia akhirnya minta Alexander buat matiin siarannya dan kemudian Alexander mengiyakan. Kapten sadar kalau Alexander bukanlah seorang teroris nuklir. Dia hanya dibayar untuk melakukan ini. Alexander juga membayar kapten kapal selam yang bernama Danny untuk menyelamatkannya. Kemudian, Kapten Collins nempelin lakban di jendela pintu sambil ngobrol sama Alexander, lalu memutus telepon di TV-nya. Tiba-tiba, ada telepon lagi dari White House. Mereka berkata, SEAL akan datang 17 menit lagi. Tapi, pangkalan itu akan tenggelam dalam waktu 15 menit. Orang-orang di White House cuman bisa nanya, apakah kamu punya rencana? Tapi mereka nggak ikut bantu cari solusi. Nggak sengaja, Kapten Collins tiba-tiba punya ide. Dia mau pusat komandonya diambil alih sama penyusup. Terus, maksa mereka buat nembak rudalnya. Setelah itu, sang kapten akan berusaha lagi buat nembakin penghalau rudal. Tapi, orang-orang di White House malah nggak setuju sama rencana itu, karena persentase berhasilnya cuma 14%. Kapten marah karena hal itu. Mereka yang di White House bahkan nggak dipukul, dicekik, dan ditembak, tapi malah enak aja ngatain peluang rencananya sang kapten cuma 14%. Bu Presiden pun setuju sama rencana kapten karena dia yakin kapten bisa melakukannya. Akhirnya, sang kapten ngebiarin Alexander, Beaver, dan 1 orang penyusup ngambil alih ruang pusat komando. Tapi, mereka tahu kalau sang kapten ada di atap. Alexander pun merintahkan penembak rudal untuk menembakkan semua rudalnya saat itu juga.
Semua rudal pun ditembakkan. Bever disuruh Alexander buat ngebunuh kapten di atap. Dia pun pakai rompi anti peluru dan bawa pisau. Sementara itu, satu penyusup mulai nuangin cairan asam ke tombol-tombol di ruangan itu. Tiba-tiba Bever ngabarin Alexander kalau kapten nggak ada di atap. Alexander mulai curiga, jangan-jangan kapten sembunyi di dalam ruangan itu. Ternyata, sang kapten sembunyi di balik jubah alien. Dia berhasil memotong leher seorang penyusup, lalu mengambil pistolnya dan menembaki Alexander. Namun sayang, Alexander berhasil melarikan diri. Tombol untuk meluncurkan penghalau rudal pun rusak karena asam. Sang kapten mulai mencari cara lain. Dia mencabut kabel USB, mengambil laptop, lalu membawanya ke atap. Dia hampir saja berhasil meluncurkan pelumpuh rudal, tapi tiba-tiba Bever datang. Mereka pun adu gelut di atas atap, hingga akhirnya mereka berdua jatuh ke laut melalui lubang. Sang kapten belum menyerah. Dia berusaha menaiki tangga dengan satu tangan karena tangan sebelahnya juga terluka. Dia juga berusaha gelandotan hanya dengan satu tangan. Sementara itu, waktu untuk meluncurkan pelumpuh rudal hanya tersisa 1 menit. Hingga waktu sisa 20 detik, sang kapten berjuang menaiki tangga ke atap. Waktu mepet, tinggal 1 detik, Kapten Collins berhasil menekan tombol melalui laptopnya. Pelumpuh rudal pun berhasil meluncur dan berhasil melumpuhkan rudal-rudal yang telah ditembakkan. Alexander melihat pelumpuh rudal itu terbang ke langit. Dia kemudian naik ke atap dan marah pada Kapten Collins. Mereka mulai adu jotos. Saat Alexander kewalahan, tiba-tiba kapal selamnya datang. Ada seorang kapten yang muncul dari atas kapal selam itu. Namun ternyata ada seorang penembak yang muncul di belakang kapten kapal selam tersebut. Rupanya, ia menembak Alexander. Singkat cerita, Kapten Collins sudah berada di rumah sakit. Banyak ucapan-ucapan terima kasih dan bunga yang diterimanya. Ibu Presiden sendiri datang menjenguknya. Beliau berkata kalau lebih baik mengangkat Kapten Collins sebagai staf keamanan nasional Presiden daripada menempatkannya di stasiun SBX-1 lagi. Tiba-tiba juga, ternyata ayahnya sang kapten ikut datang ke rumah sakit. Sang ayah berhasil selamat karena siarannya saat disandra tersebar ke berbagai kota. Melihat itu, ada temannya yang memiliki senjata dan berusaha untuk menyelamatkannya. Pelajaran berharga yang paling utama dari film ini adalah mengajarkan untuk tidak pernah menyerah. Meski prosesnya penuh dengan darah, keringat yang mengucur deras, dan air mata yang tidak berhenti mengalir, tapi suatu saat pasti akan berbuah manis. Begitulah alur film dari Interceptor. Jangan lupa subscribe untuk alur film lainnya.